Seragatul Mujawidin tahun 2023 kami buka. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Forum ini bernama Rapat Anggota Komisariat Ketiga PKI PPNU MTS Seragatul Mujawidin yang merupakan forum tertinggi organisasi PKI PPNU MTS Seragatul Mujawidin. Setuju? Dua. Rapat Anggota Komisariat Ketiga PKI PPNU MTS Seragatul Mujawidin diselenggarakan pada tanggal 24 sampai 26 Oktober 2023 Masehi yang bertepatan dengan 9 sampai 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah di Madrasah Sanawi Seragatul Mujawidin Tebo Jambi. Setuju? Rapat Anggota Komisariat Ketiga PKI PPNU MTS Seragatul Mujawidin sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari anggota. Setuju? 4. Apabila koin 3 tidak dipenuhi, maka rapat anggota Komisariat Ketiga PKI PPNU MTS Seragatul Mujawidin ditunda selama 1 sampai 10 menit untuk dilakukan musyawarah, dan setelah itu rapat anggota Komisariat Ketiga PKI PPNU MTS Seragatul Mujawidin dinyatakan sah. Setuju atau tidak? Bab 2. Tugas dan wewenang. Pasal 2. Rapat Anggota Komisariat Ketiga PKI PPNU MTS Seragatul Mujawidin memiliki tugas. 1. Menilai dan menolak menerima pertanggungjawaban PKI PPNU MTS Seragatul Mujawidin. Setuju atau tidak? Sekali lagi, setuju atau tidak? 2. Menetapkan program umum organisasi PKI PPNU MTS Seragatul Mujawidin. Setuju atau tidak? 3. Menyempurnakan menetapkan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Setuju atau tidak? Sekali lagi, setuju atau tidak? 4. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Setuju atau tidak? 5. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PKI PPNU MTS Seragatul Mujawidin. Setuju atau tidak? 6. Menetapkan keputusan-keputusan lain. Setuju atau tidak? Pasal 3. Rapat Anggota Komisariat Ketiga PKI PPNU MTS Seragatul Mujawidin memiliki wewenang. 1. Mengadakan kegiatan pendukung. Setuju atau tidak? 2. Menetapkan keputusan lain yang dianggap perlu. Setuju atau tidak? Bab 3. Peserta. Pasal 4. Peserta rapat anggota Komisariat Ketiga PKI PPNU MTS Seragatul Mujawidin terdiri dari 1. Peserta penuh adalah anggota Pimpin Komisariat IPPNU MTS Seragatul Mujawidin 225 orang. Setuju atau tidak? 2. Peserta peninjau adalah Dewan Pembina Organisasi, Ketua Yayasan, Pengasuh, Kepala Sekolah, Wakil Kesiswaan, Pembina, dan Dewan Guru. Setuju atau tidak? Bab 4. Hak dan kewajiban peserta. Pasal 5. A.
Peserta rapat anggota Komisariat ketiga PK IPPN UMTS Rogatul Mujawidin memiliki hak 1. Peserta penuh. A. Memiliki hak pemilih. B. Memiliki hak berbicara. C. Memiliki hak suara. Setuju atau tidak? 2. Meninjau. A. Hanya memiliki hak bicara dalam jalannya sidang. Setuju atau tidak? B. Peserta rapat anggota Komisariat ketiga PK IPPN UMTS Rogatul Mujawidin memiliki kewajiban 1. Hadir dalam setiap acara yang telah ditetapkan. Setuju atau tidak? 2. Tidak menimbulkan keributan dan kegaduhan. Setuju atau tidak? 3. Mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan panitia dan semua ketentuan dalam tata tertib ini. Setuju atau tidak? 4. Memelihara ketertiban selama rapat anggota komisariat berlangsung. Setuju atau tidak? 5. Menjaga nama baik organisasi. Setuju atau tidak? 6. Mengenakan seragam lembaga MTS Rogatul Mujawidin dan atau organisasi IPPNU Batik Nasional Jas IPPNU saat acara forum resmi organisasi berlangsung. Setuju atau tidak? Bab 5. Persidangan. Pasal 6. 1. Sidang dalam rapat anggota Komisariat IPPNU terdiri dari A. Sidang pleno. B. Sidang komisi. Setuju atau tidak? 2. Sidang pleno terdiri dari A. Sidang pleno tata tertib. B. Sidang pleno laporan pertanggungjawaban. C. Sidang pleno pandangan umum penilaian dan tata jawab. Tanya jawab. Setuju atau tidak? Bab 6. Pemimpin sidang. Pasal 7. 1. Pemimpin sidang pleno terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris yang dipilih oleh peserta sidang. Setuju atau tidak? Pemimpin sidang komisi terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris yang diusulkan oleh komisi yang bersangkutan dan didampingi pemimpin komisariat. Setuju atau tidak? Pasal 8. Pimpinan sidang memiliki hak dan wewenang. 1. Pemimpin sidang. 2. Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang. 3. Pengatur alur pembicaraan. 4. Pendengar. Menanggapi dan menjawab pertanyaan peserta sidang. 5. Menetapkan keputusan dari hasil yang sudah disepakati oleh peserta. Setuju atau tidak? Bab 7. Forum dan tata cara pengambilan keputusan. Pasal 5. Pasal 9. 1. Seluruh persidangan dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih 1 dari jumlah peserta rapat anggota Komisariat ketiga PK IPPN UMTS yang sah 44 orang. 2. Apabila ayat 1 dalam pasal ini tidak dipenuhi, maka sidang
diskors selama 1 sampai 10 menit untuk dilakukan masyarakat dan musyawarah, dan setelah itu sidang dinyatakan sah. Pasal 10. 1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. 2. Apabila ayat 1 dalam pasal ini tidak dipenuhi, maka pengambilan keputusan diambil melalui lobby. Apabila ayat 2 dalam pasal ini tidak dipenuhi, maka pengambilan keputusan diambil melalui voting dan berdasarkan suara terbanyak. Apakah disetujui? Bab 8. Tata cara berbicara. Pasal 11. 1. Peserta sidang dalam berbicara atas izin pimpinan sidang. 2. Ketentuan waktu berbicara diatur oleh pimpinan sidang. 3. Bila berbicara melampaui waktu ditetapkan, pimpinan sidang dapat mengingatkan pembicara agar mengakhirinya. 4. Peserta dapat menyampaikan interupsi untuk meminta, mengajukan, dan memberikan penjelasan tentang pokok masalah yang dibicarakan. 5. Apabila seorang pembicara dalam berbicara menyimpang dalam pokok pembicaraan, maka pimpinan sidang dapat memperingatkan dan meminta untuk kembali pada pokok permasalahan. 6. Apabila seorang pembicara dalam berbicara menggunakan kata-kata yang menyinggung pribadi seseorang, maka pimpinan sidang dapat memberikan nasihat dan mengingatkan agar pembicara menarik kembali kata-kata yang menyebabkan ia diberi peringatan. 7. Apabila terdapat peserta yang melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban sidang, pemimpin sidang dapat memperingatkan agar peserta tersebut menghentikannya. 8. Apabila peringatan ayat 7 dapat pasal ini tidak diindahkan, pimpinan sidang dapat memerintahkan peserta tersebut untuk meninggalkan ruangan sidang. Disetujui atau tidak? Bab 9. Laporan bertanggungjawaban. Pasal 12. 1. Laporan pertanggungjawaban pemimpin komisariat IPPNU MTS Rodotul Mujawidin disampaikan oleh Ketua Umum. 2. Penilaian disampaikan melalui pandangan umum dalam sidang pleno oleh pemimpin peserta penuh. 3. Pimpinan komisariat IPPNU MTS Rodotul Mujawidin masa hikmah 2022-2023 memiliki hak jawaban atas pandangan umum. Apakah disetujui? Bab 10. Pemilihan Ketua Umum. Pasal 13. 1. Sebelum pemilihan Ketua Umum masa hikmah berikutnya, pemimpin komisariat IPPNU MTS Rodotul Mujawidin masa hikmah 2022-2023 dinyatakan demisioner. 2. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Pencalonan Ketua Umum. B. Pengesahan calon ketua umum. C. Penyampaian visi dan misi calon ketua umum dan tanya jawab. D. Pemilihan ketua umum. Apakah disetujui? Bab 11. Permasyarakatan dan kriteria bakal calon dan calon ketua umum. Pasal 14. 1. Kriteria bakal calon. A. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Berakhlak baik. 3. Tidak sedang duduk di kelas 9. D. Mempunyai jiwa kepemimpinan. 4. Mempunyai catatan nilai sikap minimal B. F. Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota Makesda dan latihan kader muda Lakmut. 2. Kriteria calon ketua umum. A. Memiliki kriteria pasal 15 ayat 1 poin AF. B. Calon ketua umum dinyatakan sah apabila mendapat dukungan lebih dari 50 suara. Setuju atau tidak? Bab 12. Hak suara. Pasal 15.
Anggota pemimpin komisariat yang sah memiliki masing-masing satu hak suara pada pleno pemilihan ketua umum. Apakah disetujui? Bab 13. Tata cara pembentukan tim formatur. Pasal 16. 1. Formatur ditetapkan sebanyak 7 orang terdiri dari A. Ketua umum terpilih, B. Ketua umum demisioner, C. Perwakilan kelas, D. Pembina IPPNU MTS Komisariat MTS Rodotul Mujawidin. 2. Komposisi formatur terdiri dari A. Seorang ketua adalah ketua umum terpilih merangkap anggota, B. Seorang sekretaris merangkap anggota, C. Anggota. Apakah disetujui? Pasal 17. 1. Formatur diberi wewenang penuh menyusun kepengurusan masa khidmat pemimpin komisariat IPPNU yang telah ditetapkan. 2. Pembentukan kelengkapan pengurus pimpinan komisariat IPPNU MTS Rodotul Mujawidin maksimal 3 hari sejak terpilih. Apakah disetujui? Bab 14. Penutup. Pasal 18. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh pemimpin sidang dengan memperhatikan peserta sidang. 2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir rapat anggota komisariat ketiga PK IPPNU MTS Rodotul Mujawidin. Apakah disetujui? Baiklah, sidang tata tertib rapat anggota komisariat ketiga IPPNU MTS kami tutup.